Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Diah Fitriani Masito, selaku dosen pengampu mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen Efektif 1 yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi mengenai topik pertama, yaitu telaah perencanaan pembelajaran dan asesmen yang disusun guru. Tak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang meluangkan waktunya untuk menonton video presentasi kami. Semoga betah sampai akhir. Perkenalkan, nama saya Putri Sisa Nurdin dari kelompok 1 dan teman-teman saya yang lain yaitu Febri Cahyo, Ila Diani, dan Ria Bonita. Tidak perlu panjang lebar, langsung saja kita ke topik pembahasan yang pertama yaitu mengenai konsep pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif. Ya, nah, sebelumnya nih, teman-teman yang udah pernah ngajar di sekolah, pasti tahu dong gimana susahnya mendidik siswa. Yang notabene itu mereka punya karakter dan kepribadian yang berbeda-beda. Tapi, walaupun begitu, kita tuh sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, dituntut untuk bisa mendidik siswa sesuai kompetensi dan kebutuhannya masing-masing. Usaha pemerintah untuk mengatasi hal ini yaitu dengan mengembangkan pembelajaran paradigma baru. Teman-teman pasti udah nggak asing lagi dengan kurikulum merdeka, ya enggak? Nah, kurikulum merdeka ini adalah salah satu jenis dari paradigma baru dalam dunia pendidikan. Intinya itu, pembelajaran ini terpusat pada peserta didik. Kita sebagai seorang guru harus bisa mendidik siswa sesuai dengan kemampuannya untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Nah, apalagi nih profil pelajar Pancasila? Isinya itu berisi tentang bagaimana siswa tersebut itu bisa beriman, bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, terus berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Proses pembelajaran paradigma ini memberi kebebasan kepada guru untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa masing-masing. Nah, pembelajaran ini tuh dimulai dengan seorang guru yang harus membuat tujuan pembelajaran sesuai dengan kondisi sekolah, kelas, dan karakter dari masing-masing siswa. Kemudian, setelah tujuan pembelajaran ini dibentuk, hal ini digunakan sebagai dasar dari pembuatan rancangan pembelajaran atau RPP dan modul ajar. RPP ini itu memuat 3 diferensiasi, yaitu diferensiasi materi pembelajaran, diferensiasi proses pembelajaran, dan diferensiasi asesmen. Nah, asesmen ini juga terbagi menjadi 3 jenis, yaitu asesmen diagnosis, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Untuk yang asesmen diagnosis ini dilakukan di awal pembelajaran, bisa secara kognitif ataupun non-kognitif. Kalau asesmen yang formatif dilakukan saat proses pembelajaran dan memiliki porsi yang lebih banyak dibandingkan yang lain. Terakhir, untuk asesmen sumatif ini dilakukan di akhir pembelajaran. Sekian untuk saya, kemudian beralih ke topik selanjutnya, yaitu yang akan dibawakan oleh teman saya, Mila Diani. Tempat dan waktunya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, bagaimana semestinya guru merencanakan pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif untuk mengukur capaian belajar peserta didik? Nah, untuk merencanakan pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif untuk mengukur capaian belajar peserta didik, hendaknya guru merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Kemudian, untuk tahap perencanaan pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, menganalisa capaian pembelajaran untuk merumuskan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi tujuan pembelajaran sesuai karakteristik peserta didik. Yang ketiga, perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik yang bertujuan untuk mengukur kompetensi peserta didik dan dijadikan sebagai bahan dalam perencanaan pembelajaran supaya sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, mengembangkan modul ajar sebagai media pembelajaran. Kemudian,
Penyesuaian pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik atau pembelajaran diferensiasi. Yang selanjutnya, perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan asesmen formatif dan sumatif. Pendidik diusahakan untuk memberikan porsi asesmen formatif lebih banyak karena tujuan dari asesmen ini adalah untuk perbaikan dan pengembangan peserta didik. Kemudian pelaporan hasil belajar peserta didik. Hal ini dilakukan supaya orang tua peserta didik dapat mengetahui capaian yang sudah diraih selama proses pembelajaran. Dan yang terakhir, evaluasi pembelajaran dan asesmen dilakukan dengan cara refleksi oleh pendidik untuk mengidentifikasi apa saja yang sudah berhasil dan apa saja yang perlu diperbaiki. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih waktunya. Untuk selanjutnya terkait bagaimana suatu eh, hal yang harus dicapai untuk mencapai CP yang telah ditentukan. Untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditentukan, seorang pendidik perlu memperhatikan beberapa hal. Beberapa hal ini digunakan agar CP yang ingin didapatkan oleh peserta didik itu dapat terwujud. Beberapa hal itu antara lain yang pertama, mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat itu, dan sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan yang beragam. Perlu kita tahu bahwa peserta didik memiliki sifat yang unik, di mana individu yang satu dan yang lainnya itu berbeda. Maka kita perlu mengetahui bagaimana awal dari pengetahuan mereka, apakah tahap perkembangannya sudah setingkat apa, sehingga dengan mengetahui perkembangan itu kita dapat menentukan bagaimana proses pembelajaran yang dapat kita berikan kepada mereka. Kemudian hal yang kedua yaitu pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Lalu yang ketiga, proses pembelajaran juga mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Maksud dari holistik ini yaitu secara menyeluruh. Karena seperti yang kita ketahui bahwa setiap peserta didik memiliki cara belajar atau gaya belajar yang berbeda-beda. Hal ini bisa kita gunakan untuk dalam proses pembelajarannya. Apakah mereka bisa secara visual ataupun secara auditori. Sehingga kita memerlukan proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian yang keempat, dirancang sesuai dengan konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Selanjutnya, pada saat menyusun rancangan pembelajaran pada pembelajaran paradigma baru, dapat dilakukan dengan menjabarkan capaian pembelajaran ke dalam tujuan pembelajaran dan juga alur tujuan pembelajaran. Hal ini sebagai acuan dalam membentuk modul ajar yang ingin kita pakai selama pembelajaran. Ketika menyusun alur tujuan pembelajaran, guru juga membuat asesmen pembelajaran sesuai dengan CP-nya. Pada pembelajaran paradigma baru, ada 3 jenis asesmen, yaitu asesmen diagnostik untuk mengetahui bagaimana awal pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik, baik secara kognitif maupun non-kognitif. Kemudian asesmen formatif, di mana asesmen ini dilakukan selama proses pembelajaran. Sebagai contoh, dengan menggunakan LKPD dalam mencari konsep yang ingin dipelajarkan. Dan kemudian ada asesmen sumatif, di mana dilakukan untuk menguji apakah peserta didik udah paham atau belum. Dengan asesmen formatif mendapatkan porsi lebih banyak dibandingkan asesmen sumatif. Hal ini digunakan agar pembelajaran yang diberikan menjadi pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Untuk topik yang selanjutnya terkait tantangan dan solusi akan dijabarkan oleh rekan saya.
Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjabarkan tentang tantangan yang mungkin muncul dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen paradigma baru. Oleh karena itu, terdapat beberapa tantangan. Kelompok kami menyimpulkan, memberikan contoh, ada 4 tantangan. Yang pertama yaitu tentang keterbatasan waktu seorang pendidik dalam menyiapkan rancangan pembelajaran dan bahan ajar. Kemudian yang kedua, peserta didik harus tahu apa yang mereka lakukan selama proses pembelajaran. Dan yang ketiga, keterbatasan fasilitas sekolah untuk mendukung proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu karakter peserta didik yang beragam. Next, selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Nah, untuk permasalahan pertama, yaitu keterbatasan waktu seorang pendidik dalam menyiapkan rancangan pembelajaran dan bahan ajar. Nah, tentu yang namanya sebuah permasalahan itu harus diselesaikan dengan yang namanya solusi. Nah, untuk solusi dalam permasalahan pertama, yaitu yang pertama, kita harus bisa memanajemen waktu. Di mana dengan manajemen waktu itu, guru dalam menyusun rancangan ajar harus dapat melakukan dalam misal memberikan tugas harus dapat menentukan deadline yang harus dikerjakan oleh siswa. Kemudian dengan adanya manajemen waktu ini, guru dapat membatasi pekerjaan guru karena itu guru tidak hanya fokus dalam mengajar. Tentunya mungkin ada beberapa tugas lain yang harus dilaksanakan oleh guru. Contohnya melaksanakan GMP atau yang lainnya. Kemudian untuk solusi atau strategi yang kedua yaitu menganalisa kalender akademik. Nah, seperti yang kita tahu, kalender akademik itu merupakan suatu patokan atau acuan guru dalam menentukan perangkat ajar lainnya, di mana dari kalender akademik ini kita dapat mengetahui waktu belajar yang efektif dan tidak efektif. Dan strategi dalam permasalahan pertama yang terakhir yaitu in-house training atau pelatihan dari lembaga pendidikan. Nah, dalam in-house training ini kita itu fokus pada program pelatihan di mana materi pelatihan, waktu, dan tempat itu disesuaikan dengan permintaan peserta didik. Selanjutnya untuk permasalahan yang kedua, untuk masalah yang kedua, yaitu peserta didik harus tahu apa yang mereka lakukan selama proses pembelajaran. Nah, di sini kelompok kami memiliki 2 solusi. Yang pertama yaitu melakukan pengawasan terhadap peserta didik. Nah, untuk pengawasan ini, selain guru fokus untuk memberikan materi kepada peserta didik, guru juga berkewajiban untuk memantau setiap peserta didik saat dilakukannya kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang kedua, di awal pertemuan pertama dengan peserta didik, pendidik atau guru wajib memberikan informasi mengenai tujuan pembelajaran dan materi yang akan dipelajari selama 1 semester. Next, untuk permasalahan yang ketiga. Untuk permasalahan yang ketiga, yaitu tentang keterbatasan fasilitas sekolah untuk mendukung proses pembelajaran. Nah, untuk solusinya kami memiliki 2 solusi, yaitu yang pertama memanfaatkan teknologi dan media untuk mendukung pembelajaran seperti virtual lab, video animasi, dan virtual reality. Seperti yang kita ketahui, sekarang itu sudah banyak platform dari berbagai teknologi-teknologi yang dapat dimanfaatkan guru yang tentunya untuk menunjang pembelajaran. Seperti yang disebutkan, contohnya virtual lab, video animasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, memaksimalkan fasilitas dan lingkungan sekitar supaya peserta didik dapat bereksplorasi. Misal kita ambil contoh di sekolah akan dilakukan suatu kegiatan praktikum. Namun di dalam suatu sekolah tersebut mengalami keterbatasan alat praktikum, maka kita sebagai guru harus bisa mencari cara atau memanfaatkan alam lingkungan sekitar yang ada. Contohnya kita belajar fisika, maka kita dapat memanfaatkan belajar tentang pengungkit, kita bisa langsung memanfaatkan tentang
pengungkit, belajar di luar seperti itu. Next, untuk permasalahan yang terakhir, permasalahan yang keempat, permasalahan yang terakhir mengenai karakter peserta didik yang beragam. Untuk solusinya, yang pertama yaitu memilih metode pembelajaran yang tepat. Kemudian yang kedua, mengamati siswa ketika proses pembelajaran. Dan yang ketiga, komunikasi dua arah antara peserta didik dan peserta didik untuk antara pendidik dan peserta didik untuk mengetahui sudut pandang dan perasaan siswa. Karena seperti yang kita tahu, seorang guru itu harus mampu memfasilitasi kebutuhan semua peserta didik sesuai dengan keragaman, mulai dengan gaya belajar dan karakteristik peserta didik itu sendiri. Karena masing-masing peserta didik itu memiliki kemampuan atau daya tangkap yang berbeda-beda. Sekian dari saya, kembali ke Mbak Putri. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk teman-teman saya semuanya. Sekian dari kelompok 1. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dari kami, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.